Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja ya. Iya, Pak. Udah makin siap ya, makin dekat nih. Oke, teknisnya soal di share, saya kalau nggak ngerti saya kasih clue, dicoba dulu, baru kita bahas ya. Nomor 1. Pertidaksamaan. Itu ada 2 tanda pertidaksamaan ya. Kebayang ngerjainnya? Jadi 1 sama 2 dulu, lalu 2 sama 3 ya. Ntar hasilnya diiris. Udah dapat? Bahas saya, Pak. Bahas. Oke, ini X pangkat tertingginya negatif sebelah kiri, kita pindahin kanan aja ya, biar positif. Jadi min 3 pindah jadi plus 3 ya. 3 dikurang 1 jadi 2x kuadrat. Positif 5 pindah kiri jadi min 5. Min 5 min 5 jadi min 10x. Kalau lihat dari sebelah kanan berarti lebih besar, sama dengan 0 ya. Kita bagi 2 atau 2x-nya kita keluarin deh ya. X min 5 besar sama dengan 0 ya. Sama-sama dibagi 2, 2 yang bisa kita coret ya. Berarti pembuat 0-nya 0 dan 5 ya. Karena lebih besar berarti pisah ya. 0 dan 5. Karena lebih besar pisah ya. X kecil sama dengan 0 atau X besar sama dengan 5. Yang sebelah kanan minus X kuadrat kita pindahkan sebelah kanan biar jadi positif ya. Ini plus 5. Min 7 plus 5 jadi min 2X.
2 pindah kanan jadi min 2 min 6. Jadi min 8. Besar sama. Besar 0 ya. 2 angka yang dikali hasilnya 8, selisihnya 2. Min 4 plus 2. Ya, Min 4 plus 2. Plus 2 ya. Oke, ini tandanya lebih besar juga, jadi pisah ya. Oke, atau X lebih kecil dari yang kecil, ini lawannya min 2 ya. Atau X besar 4. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita masukin garis bilangan ya. Pembuat nolnya 0, min 2, 0, 4, 5 ya. Yang sebelah kiri kecil dari 0, besar dari 5. Yang sebelah kanan kecil dari min 2, besar dari 4. Jadi irisannya yang ini ya. Kecil min 2 dan besar 5. Ya. Kecil min 2 atau besar 5. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Atau harusnya 5-nya ada sama dengannya. Oh, jawabannya. Ya, betul. Ada sama dengannya. Yang min 2 aja yang nggak pakai sama dengan. Ada lagi yang tanya? Enggak ada, Pak. Ya. Ini Safira lagi on nggak nih, Safira? Ya, Pak. Oh ya, paham ya? Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Itu dalam sebuah ruangan terdapat 3 kelompok. Kelompok ibu-ibu ada 3 orang. Kelompok bapak-bapak ada 4 orang. Kelompok anak 2 orang ya. Ada ibu 3 orang, ada bapak 4 orang, ada anak 2 orang. Mereka hendak duduk pada sebuah bangku panjang. Peluang bahwa mereka akan duduk berdampingan, berkelompok. Jadi berkelompok ya. Ini kelompok ibu, kelompok bapak, kelompok anak. Peluang NA dibagi NS ya. Kalau NS berarti totalnya 9 orang ya. Dianggap 9 orang. Acak kalau NS ya. Berarti 9 faktorial. NA-nya gimana? NA-nya dianggap 3 kelompok dulu. 3 faktorial ya. Masing-masing tapi punya yang 3 orang berarti 3 faktorial ya. 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, 9 sama faktorial sama 3 faktorial di atas. 1 sampai 3 sama ya. Berarti yang di bawah tinggal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 2 faktorial. Yang 3, 2 kali 3. Yang 4, 2 kali 3 kali 4 ya. Tinggal kita sederhanakan. 2 sama 2, 4 ya. 3 kali 2, 6. Bisa dicoret. Lalu 9 bagi 3 ya. Ini 3. 8 dibagi 4 itu 2 ya. Tinggal dihitung yang atas jadi 1 ya. Yang bawahnya 10 ya. 5 kali 2, 10. 7 kali 3, 21. 210. Jadi jawabnya yang 1/210 B ya. Ada yang kurang jelas? Oh, itu 3 faktorial sebelah 4 itu dari mana? Sebelah 4 ini. Hah? Iya, itu. Yang ini anak. Yang ini ibu. Yang ini bapak. Yang ini Terus 3 3-nya kelompok. dari 3 kelompok itu ya? Iya, 3 kelompok. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada matriks A, ditanya determinan dari A pangkat 3.
Yuk, ini relatif gampang. Min 125, Pak. Min apa plus? Min. Min, ya. Sip. Determinan A itu kan min 105 ditambah 100 ya. Jadi min 5. Determinan A pangkat 3 itu sama juga determinan A dikali determinan A dikali determinan A ya. Jadi min 5 pangkat 3 ya. Min 125. Ya, yang A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. F inverse dari 4x min 5 sama dengan 3x min 1. F inverse noktah F dari 5 itu adalah P kuadrat plus 2P min 10. Udah kebayang? Ini rata-rata nilai P ya. Jadi kalau P-nya ada 2, yang ditanya P1 tambah P2 dibagi 2. Min 1 ya, Pak? Yap, min 1. Kita bisa fokus ke kanan aja ya. F inverse F, ini kan identitas. Berarti ini bisa diabain ya. Jadi 5 itu sama dengan P kuadrat tambah 2P min 5. Nah, 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi P kuadrat plus 2P 5 pindah kanan jadi min 15 ya. Sama dengan 0. Nah, yang ditanya rata-rata nilai P, berarti kita bisa cari P1 tambah P2. Min B per A ya. Min 2 dibagi 1. Jadi min 2. Karena rata-rata kita bagi 2 aja ya. Kita bagi 2. Jadi min 2 dibagi min 2 itu min 1. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita ke soal berikut. Jika A, C, B, B, D adalah dua titik yang berbeda yang terletak pada kurva ini ya, maka garis AB akan memotong sumbu Y pada titik mana ya. Memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 ya. Cari dulu persamaan garis AB-nya ya. Gimana cara garis AB? Ya, titik A, C disubstitusi ke persamaan ya. Ini B, D. Nanti dapat gradien garis AB ya. Baru dapat persamaan garisnya. Habis disubstitusi diapain, Pak? Kan substitusi dapat hubungan A sama C, dapat hubungan B sama D kan. Kalau gradiennya garis AB kan selisih D, selisih Y dikurangi selisih X ya. Selisih Y dibagi selisih X. Berarti kan ada D min C dibagi B min A. D min C-nya dari substitusi ya. Ini kan A, C. Y-nya C. C sama dengan X-nya diganti A. A kuadrat ditambah A ditambah 3. Kalau B, D dimasukin, D sama dengan B kuadrat plus B plus 3. D min C dari sebelah sini kan, dari atas.
Ayo, dicoba. Penyebutnya ada unsur B min A. Usahain pembilangnya juga dibikin ada unsur B min A biar bisa disederhanakan ya. Nanti ada yang dicoret kan ya, Pak? Ya, betul. Pembilang penyebut B min A yang tadi dicoret. Terus kalau udah ketemu gradiennya dia kan? Kalau udah gradient, masukin ke persamaan garis. Kan tadi arahnya mencari titik potong sumbu Y kan. Cuma substitusinya ke salah satu aja. Satu titik. Kan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. X1, Y1-nya pakai salah satu aja. A, C misalnya. Yang pembilang ini ada B min A ya. B min A. Terus B min A plus, saya nggak usah pakai kurung dulu deh. B min A ditambah B kuadrat min A kuadrat. Nah, yang B kuadrat min A kuadratnya kan bisa diuraiin ya. Jadi B min A ditambah B min A kali B plus A ya. Kalau pembilang penyebut kita bagi B min A, ya, ini dibagi B min A, ini dibagi B min A, 1 kan. Ini juga 1 ya. Jadi dapat apa? B plus A plus 1 ya. B plus A plus 1. Ini gradiennya, gradien dari garis AB. Kita masukin ke persamaan garis ya. Misal titiknya yang dilalui kan A, C ya. Y min C sama dengan B plus A plus 1 dikali X min A. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Ada yang udah dapat?
sumbu Y. Ini X-nya 0. Berarti tinggal X-nya diganti 0 ya. Dicoret aja. Bukan jadinya min A ya, Pak? Kenapa? Kalau 0 dimasukin jadi min A kan, bukan dicoret. Ya kalau X-nya 0 jadi min A. Bentar. Biar satu variabel ya, C-nya diganti sama yang atas tadi nih ya. Yang A kuadrat jadi Y dikurang C-nya diganti jadi A kuadrat plus A plus 3. 3 min AB ya, Pak? Ya, tuh. Ini B plus A. B-nya diganti juga ya. B-nya apa tadi? Nggak usah ya. B plus A plus 1 ya. Dikali min A. Dikali min A ya. Oke, jadi apa? Ini Y minus A kuadrat plus A plus 3. Yang sebelah kanannya. Minus AB. Minus A kuadrat. Ini plus 1 ya. Minus A. Ya. Ruas kiri, ruas kanan yang sama tinggal kita coret ya. Min A ini bisa dicoret ya. Terus A kuadrat minus A kuadrat ini bisa coret ya. Jadi tinggal Y-nya sama dengan min 3 pindah ruas ke kanan ya. Jadi 3. Ini minus AB. Jadi Y-nya sama dengan 3 minus AB. Jawabnya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Garis 11X tambah 3Y minus 48. Menyinggung garis grafik fx sama dengan 4x plus 3 per 3x min 6 di titik A, B. Untuk A kecil dari B, nilai A kurang B-nya berapa? AB kan titik singgung ya. Substitusi aja kiri sama kanan ya. Ada yang kurang jelas cara ngerjainnya? Jadi Y1 sama dengan Y2. Ya. Dapat titik potong, titik singgung. Yang sebelah kiri ini cari dulu Y-nya apa. Ya. 3Y sama dengan pindah ruas ya. 48 min 11X. Dapat Y. 48 min 11X dibagi 3. Nah, Y1 sama dengan Y2. Samakan dengan yang kanan ya.
Ada yang dapat? Tinggal kali silang ya. X min 2 dikali 48 min 11X. X dikali min 11X. Min 11X kuadrat. X dikali 48, 48X. Min 2 dikali min 11X. Jadi plus 22X. Min 2 dikali plus 48, min 96 ya. Yang sebelah kanan 4X plus 3 bisa kita pindahkan ke kiri ya. Min 4X min 3. Oke, ini 11X kuadrat. Ya, min 11X kuadrat. 48 tambah 22. Jadi 80 dikurang 4. Plus 66X. Min 96 min 3. Jadi min 99 ya. Semuanya kita bagi min 11. Jadi X kuadrat min 6X plus 9. Jadi kuadrat sempurna ya. Jadi X min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Tinggal cari Y-nya. Boleh masuk ke sebelah yang ini aja yang gampang ya. Oke, kita masukin ke sini. Y-nya 48 dikurangi 11 kali X. 11 kali X 33 ya. Dibagi 3. 48 kurang 33 itu 15. Dibagi 3 berarti 5. X dikurang Y. A kurang B ya. X kurang Y. A kurang B itu X kurang Y ya. Jadi 3 dikurang 5. Maka hasilnya min 2. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Yang baru gabung bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyain ya. Kalau diam berarti saya nggak paham, jadi saya lanjut. Oke, ke nomor berikutnya. Banyaknya pasangan bilangan bulat XY yang memenuhi sistem persamaan. Ada 2 persamaan ya. Kalau misalnya A kali B sama dengan 0, bisa A-nya 0, bisa B-nya 0 ya. Ini ada 2 persamaan. Jadi masing-masing karena di sini bisa A-nya sama dengan 0, bisa B sama dengan 0. Di persamaan kedua juga begitu. Ada bisa C-nya 0, bisa D-nya sama dengan 0. Jadi ada 4 persamaan. Nanti saling disubstitusi ya. Ingat X-nya pasangan ini bilangan bulat ya. Contoh 1 sama 2 dulu kita kerja. 1 sama 3 deh ya. Yang ini, yang atas sama yang bawah. Koefisien X-nya sama, bisa kita jumlahkan ya. 1 ditambah, ini anggap persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4 ya. Persamaan 1 ditambah persamaan 3. Y-nya habis kan ya. Jadi 2X. Ini konstanta 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 2 ya. Ini bilangan bulat, dapat 1 ya. 1 himpunan penyelesaian, 1 penyelesaian. Bisa lanjutin? Bisa nggak? Ya. Ada berapa pasangan? Pak, kalau pecahan bukan bilangan bulat ya? Bukan.
Cuma ada 3 ya, Pak? Cuma ada 3 ya? Mana lagi? 1 dengan 2 bisa? Bisa. Ya. Persamaan 2-nya 1 dengan 2. Ini 2-nya 3x plus y ya. Bisa ditambahin ya? 1 Itu nggak tambah bisa, 2. Pak. Apa? 1 tambah 2. Y-nya hilang kan? 4x sama dengan 2. X-nya setengah ya. Berarti ini nggak bisa ya? Jangan. Terus 1 dan 4. 1 dan 4, X-nya kita eliminasi. Ya. Persamaan satunya kita kali 2. Ya. Persamaan 1 kita kali 2. Dikurangi persamaan keempat ya. Buat eliminasi X-nya. Kan jadi 2X dikurang 2X habis ya. Min 2Y dikurang min 5. Jadi tambah ya. Min 2 tambah 5. Jadi 3Y. Ya. Min 2. Mana tadi? Persamaan 2 ya. Oke, min 2 tambah 5. Terus sekarang konstantanya. Min 4 ditambah 7. Jadi 3 ya. Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya ini min 1 pindah ruas jadi bulat ya. X-nya min 1 ya. Ini bulat. 2 dan 4 bulat. Mana lagi? 2 dan 3. 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Y-nya udah ini ya. Y-nya udah sama. Persamaan 2 dikurang persamaan 3 ya. 3X dikurang X, 2X, Y-nya habis. 4 dikurang 2, 2 ya. Berarti X-nya 1. Kalau X-nya 1, 1 tambah berapa jadi 2, Y-nya 1 ya. Ini bulat. Ada 3 ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Ada 3 bilang bulat. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Yang penting ketelitian Jelas, Pak. soal ini ya. Ketelitian ada salah sedikit, harusnya bisa jadi nggak bisa. Atau harusnya nggak bisa jadi bisa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nilai terbesar X. Di mana X-nya di antara 0 dan 2pi. Sehingga cos ini sama dengan akar 3 sin 2x min pi per 2. Ini sudutnya sama nih ya. Kebayang ini? Cosnya turun ke seberang, akar 3-nya Jadi turun. intan ya, Pak? Jadi tangan, ya betul. Cosnya turun ke seberang, akar 3-nya turun ke bawah ya. Jadi 1 per akar 3. Ini sin 2x min pi per 2 per cos 2x min pi per 2. Seperakar 3 itu sepertiga akar 3. Berapa sudutnya? 30. Ya, 30. Atau pi per 6 ya. Ini kan jadi tan 2x min pi per 2. Ini seperakar 3 tangen 30 ya. Atau tangen pi per 6 ya. Tangen berulang setiap 180 derajat. Ya. Jadi, ini 2x ya. Berarti 2x min pi per 2 sama dengan pi per 6. Karena tangen berulang setiap 180, berarti dikali K kali pi ya. Pi itu kan 180. Min pi per 2-nya pindah ruas ya. Pindah ruas kanan, jadi pi per 6 ditambah pi per 2. Kalau jadiin per 6, jadi 3 per 6 ditambah 1/6 ya. 4 per 6 pi. 4 pi per 6 ditambah K kali pi ya. Kalau dibagi 2 semuanya, ini kan 2 per 3 ya. 2 per 3 dibagi 2, jadi pi per 3. Pi per 3 ya. Sama-sama dibagi 2 semuanya ya. Ini jadi K pi per 2.
Ditanya nilai terbesar ya. Terbesar pada saat K-nya berapa? K-nya 2 ya. Jadi X sama dengan Pi per 3 ditambah Pi ya. Pi per 3 ditambah jadi 3 Pi per 2. Pi per 2. Tambah Pi. Sorry. Berapa X-nya? Lihat di sini range ini ya. Range-nya X-nya di antara 0 dan 2 Pi ya. Kalau dibikin per 2 kan 0 sampai 4 per 2 Pi ya. Jadi maksimum K-nya berapa? Karena K-nya bilang bulat kan di bawah 4 ya. Jadi K-nya sama dengan 3 ya. Jadi X-nya Pi per 3 ditambah 3 Pi per 2. Kita samakan per 6 ya. 6 dibagi 2, ini 2 ditambah 6 dibagi 2, 3 kali 3, jadi 9 ya. Pi. 2 tambah 9, 11 per 6, 11 per 6 Pi ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jelas ya. Jika fx sama dengan akar x, hx-nya 2x tambah 1. FOGOH dari x adalah 4x. Akar dari 4x kuadrat tambah 8x tambah 3. Ditanya G min 1. Ini G dari HX ya. Berarti F dari G dari HX-nya adalah 2X plus 1. Itu adalah akar ini ya. 4X kuadrat plus 8X plus 3. G dari 2X plus 1. Ini G min 1. Ya. 2X plus 1 kita bikin min 1 aja ya. 2X plus 1 sama dengan min 1. Berarti 2X sama dengan min 2. X-nya min 1. Berarti bisa kita tulis dari F, dari G, dari min 1. X-nya kita ganti min 1 ya. F kita ganti min 1, jadi akar dari 4 dari min 1 kuadrat, 4. 8 dikali min 1. Min 8 ya. Ditambah 3.
Ingat, fx itu adalah akar x. Nah, ini kan 4 tambah 3 min 8 jadi min 1 ya. F dari G min 1, kalau fx adalah akar x, fg min 1 berarti akar dari G min 1. Yang ditanya G min 1. Kita kuadratkan aja ya. Ini jadi G dari min 1. Ruas kanan kita kuadratkan jadi min 1. Jadi jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat ini, ya, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar ini adalah, ingat persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B, itu kan jadi X kuadrat minus jumlah akar kali X ditambah hasil kalinya ya. Berarti kalau akar-akarnya ini, persamaan kuadratnya adalah X kuadrat terus minus ya. Minus jumlahnya 2P tambah Q tambah 1 jumlah ini ya. Jadi apa tuh? 2P tambah P jadi 3P ya. Q tambah 2Q jadi 3Q. 1 tambah 1 jadi 2. Ini X ditambah hasil kalinya ya. 2P tambah Q tambah 1 dikali dengan P tambah 2Q tambah 1 sama dengan 0. 3P tambah 3Q. Ini kan bisa juga kita urut jadi 3 dikali P tambah Q ya. Ditambah 2X. Nah ini kita kaliin ya. 2P kali P. Jadi 2P kuadrat. Terus 2P kali P, 2P kali Q, 4PQ. 2P kali 1, 2P. Lalu Q kali 2P, 2PQ. Ditambah Q dikali 2Q. PQ bukan, Pak? Yang mana? Habis dari PQ kan itu. Kan habis 2P, PQ kan bukan 2PQ. Habis 2P. 2P kan belakang kali belakang. Ya, terus yang tengah. Tengah kali depan. Oh, PQ ya? Oh iya. PQ. Depan sekarang tengah kali belakang ya. Tengah kali tengah. 2Q kuadrat. Tengah kali belakang. 2Q. Ya. Terus belakang kali depan. P. Belakang Itu kali setelah tengah. 2Q kuadrat, Q, Pak. 2Q Q kali kuadrat. Habis 2Q kuadrat itu Q. Oh yes, Q. Salah lah. Oke, sip. Terus belakang kali depan P, belakang kali tengah 2Q ya. Belakang kali belakang 1. Sama dengan 0. Oke. Yang ini sebelah kiri deh ya. Pindah kiri, X kuadrat dikurang P tambah Q, jumlah akar ya. Minus B per 2 ya. 3 dikali min 2. Ditambah 2. Ini X. Nah, ini 2P kuadrat sama 2Q kuadrat. Kita urain kan 2P kuadrat tambah Q kuadrat. Ingat P plus Q kuadrat min 2PQ ya. Ini yang 2P kuadrat sama 2Q kuadrat ya. Lalu ada P tambah Q. Ya. P tambah Q tadi kita udah hitung min 2 ya. Min 2. Langsung min 2 aja ya. Lalu, oh ini sebenarnya bisa digabung ya. Ini ada 3P ya, sama 3Q ya. Jadi dikali 3 aja ya. 3 dikali min 2.
Terus PQ-nya ada 4 tambah 1 ya. 5 PQ ditambah 5 PQ. 5 PQ. P kali Q kan C per A ya, 4/3. Konstantanya 1 sama dengan 0. Oke, tinggal kita hitung ya. Min 6 tambah 2 jadi min 4. Ini jadi X kuadrat. Min ketemu min jadi plus ya, 4X. Ditambah, nah ini belum dihitung ya. 2 dikali P tambah Q kuadrat, tadi kan min 2 kuadrat ya. Jadi min 2 kuadrat. Dikurang 2 dikali PQ-nya 4/3. Oke, ini min 6. Ini bukan sama dengan min 6 ya. Min 6 tambah 1 deh ya, min 5. 5 kali 4, 20/3. Sama dengan 0. Oke, yang tengah-tengah dulu nih ya. Ini 4 dikurang 8/3. 4 itu 12/3 ya. 12 dikurangi 8, 4/3. Jadi plus 8/3. Dikurang 5 ditambah 20/3. Min 5. Min 5 itu 15/3 ya. Sama dengan 0. 28 dikurangi 15 jadi 13 ya. Kita kali 3 aja ya, biar bulat. Jadi 3X kuadrat plus 12X, jadi tadi 28 kurang 15, 13 ya, sama dengan 0. 3X kuadrat plus 12X plus 13, C. Ada yang kurang jelas? Ayo, ada yang belum nyambung? Ini dia berarti paham apa enggak nih? Pak. Gimana, Pi? Ngerti ya? Seru ya? Latihan kesabaran dan ketelitian ya. Oke, kita lanjut. Banyak yang bilang bulat positif antara 200 dan 2000 yang merupakan kelipatan 6 atau 7, tetapi tidak keduanya. Tidak keduanya berarti yang bukan kelipatan 6 dan 7 atau bukan kelipatan 42 ya. Carinya kelipatan 6, kelipatan 7, nanti totalnya dikurangi yang kelipatan 42 ya. Kelipatan 6 kan mulai dari 200 ya. 200 kita bagi 6. 20 bagi 6 itu kan 3, sisa 2. 20 bagi 3 juga 3 ya. 3 koma deh ya. Nah, sampai 2000. 2000 kita bagi 6. 20 bagi 6 tadi 3. Ini 3. Ya, sisa 2 lagi yang terus kan. 3, koma seterusnya ya. Berarti banyak yang bilangannya. Totalnya 333 dikurangi 33, berarti 300 ya. 300 bilangan bulat. Yang kelipatan 7. 200 dibagi 7. Ini juga sama, 200 dibagi 42. 20 dibagi 2, 20 bagi 7 itu 2. Sisa 20 kurang 14 itu 6 ya. 60 dibagi 7, 8, 56 ya. 8, nah, 2000 dibagi 7, 20 bagi 7 tadi 2, sisa 4, 40, sisa 6, sorry. 60 dibagi 7, 8 ya, 56. 60 kurang 56, 4. 40 dibagi 7, 5 ya, 35. 285 dikurangi 28. 257 ya. Nah, sekarang yang kelipatan 42. 20. 200 dibagi 42, kalau 5, 200 lebih, 4 ya. 4,
2000 dibagi 42. Tadi 4 ya. 4 itu 168. 168 sisanya 32. 320 dibagi 42. Kalau 8 kan kelebihan ya. 336. Berarti 7. Nah, 47 dikurangi 4, 43. Jadi totalnya ini kelipatan 6, kita tambahin sama kelipatan 2, dikurangi yang kelipatan 42 ya. 257 dikurangi 43, 214. Ya. Oh, sorry. Kelipatan 42 tuh ada di sini, ada juga di sini ya. Jadi totalnya 300 dikurangi ditambah 257. Nah, kelipatan 42 tuh ada di kelipatan 6, ada juga di sini. Berarti dikurangi 2 kali 43 ya. Jadi dikurangi 86 ya. 200 kurang 86, 300 kurang 86 berarti 214 ya. Totalnya jadi 471. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Setelah itu 2 kali 43 dari mana, Pak? Iya, kelipatan 42 itu ada di kelipatan 6 ada, ya nggak? Ada juga di kelipatan 7. Makanya 2 kali. Paham nggak? Kan di sini yang Paham, Pak. soalnya tidak keduanya, bukan kelipatan 42 gitu ya. Ada lagi yang kurang jelas? Jelas, Ada lagi Pak. yang kurang jelas? Cukup jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 2 log 3 sama dengan A. 2 log 5 sama dengan B. 30 log 75 kali akar pangkat 3 dari 10 adalah? Ini yang terbanyak 2 ya. Dibikin 2 aja ya. Jadi pakai rumus yang di kotak bawah. Ini sama juga 2 log 75 kali 3 akar pangkat 3 dari 10 per 2 log 30 ya. Pelan-pelan dulu gini ya. 75 3 10 per 2 log 30 ya. 75 itu 25 kali 3. 5 pangkat 2 kali 3. 30 itu 2 kali 15 ya. 2 kali 3 kali 5. Jadi bisa diubah ya. 75 tadi 5 pangkat 2. 2 log 5 pangkat 2 perkalian jadi penjumlahan ya. 2 log 3 ditambah akar pangkat 3. Ini kan jadi sama juga 10 pangkat sepertiga ya. Sepertiganya bisa maju ke depan. 10 itu 2 kali 5. 2 ditambah 2 log 5. Dibagi 2 log 30. 30 tadi 2 kali 3 kali 5 ya. Jadi dibuat penjumlahan. 2 log 2, 2 log 3, 2 log 5 ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Duanya tinggal maju ke depan ya, kalau pangkat ya. Jadi 2 dikali 2 log 5. 2 log 5-nya B. Berarti 2B ya. 2 log 3-nya A. Ini sepertiga. Dari 2 log 2, 1 ya. 2 log 5 tadi B. Dibagi
2 log 21 tambah 2 log 3A ditambah B ya. Karena ada pecahan di atas, kita yang pecahan dikali 3 kali per 3 aja ya. Jadi 2 kali 2B 6B ditambah 3A, ini jadi 1 ya, 1 plus B dibagi yang bawahnya kita kali 3 semua, 3A plus 3B, 3 sorry ya, 3 ditambah 3A ditambah 3B. Nah, 6B-nya bisa kita gabung ya. Ini 3A nih mirip-mirip nih ya. 1 konstanta di depan ya. 1 ditambah 3A, B-nya 6 tambah 1 jadi 7B ya. Dibagi 3 plus 3A plus 3B ya. Jadi jawabannya yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. ABC membentuk barisan geometri. Ya. Barisan geometri. ABC. Bilangan A plus A, B, C, min 2 membentuk barisan aritmetika. Ini membentuk barisan aritmetika. A, B, C, min 2. Dan bilangan ini membentuk barisan geometri. Ya. A, B plus 2, C plus 10. Jumlah semua nilai B yang mungkin. Ingat barisan geometri berlaku. Kalau barisan geometri berlaku suku kedua kuadrat sama dengan suku ke-1 kali suku ketiga ya. Kalau barisan aritmetika 2 kali suku kedua sama dengan U1 tambah U3. Berarti yang pertama ini berlaku suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama kali suku ketiga ya. Kalau yang kedua 2 kali suku tengah 2B sama dengan A ditambah C kurang 2 ya. Kalau yang ini suku kedua kuadrat B plus 2 kuadrat, suku pertama dikali suku ketiga. Nah, ada 3 persamaan nih ya. Gimana ngolahnya? Kita substitusi aja ya. Yang pertama ke 3. Coba yang ketiga kita uraiin dulu. Jadi B kuadrat ditambah 4B ditambah 4. Ini A kali C tambah 10A ya. AC-nya itu kan B kuadrat ya. AC-nya B kuadrat. Berarti ruas kiri ruas kanan bisa dicoret nih ya. B kuadrat. Jadi tinggal 4B tambah 4 sama dengan 10A. Berarti nilai A-nya bisa kita cari ya. A sama dengan 4B plus 4 dibagi 10. Kita bagi 2 deh ya, biar lebih ringkas. Berarti 2B tambah 2 per 5. Ini nilai A-nya. Nah, ini jadi persamaan kedua ya. Persamaan keempat. Kita substitusi A-nya ke persamaan kedua. Ya. Ya, 4 ke 2. 4 ke persamaan kedua. Jadi, 2B sama dengan A-nya kita ganti. Ya. 2B plus 2 per 5 ditambah C dikurang 2. Berarti C bisa dapat ya. C-nya sama dengan semuanya pindah ke kiri ya. Ini kan min 2, kalau kita pindah ke kiri, ini min 2. Jadi 2B plus 2 ya. 1
kali 2B plus 2 dikurang 1/5. Jadi 4/5. Ya, 4 kali 2B plus 2. Paham nggak? Atau pelan-pelan deh ya. Ini min 2-nya pindah ke kiri. Ya. 2B plus 2. Ya. Terus dikurang. Ini kan 2B plus 2/5. Ya. Ini sama dengan C ya. Kalau dibikin per 5 juga, ini kan 5 kali gitu ya. 5 kali dikurang 1/5-nya. 5 dikurang 1 jadi 4/5 ya. 4/5 dari ini. Jadi 4 dikali 2B plus 5, C-nya adalah 8B plus 8/5. Ini C-nya ya. C-nya ada dalam B, A-nya udah dalam B juga. Ya. Ini persamaan yang kelima. Nah, kita jadiin 1 deh ya. 5 sama 4 kita masukin ke persamaan 1. Ya. Jadi B kuadrat sama dengan A-nya dari persamaan yang keempat. Ya. 2B plus 2/5 dikali C. C-nya dari persamaan yang kelima. Ya. 8B plus 8/5. Sampai sini ada yang kurang jelas? Kaliin yang kanan ya. Kita kaliin yang kanan. Jadi 8B kali 2B, 16B kuadrat. Terus ini 16 ditambah 16 ya. Plus 32B, 2 dikali 8, 16 ya. Nah, 5 kali 5, 25, kaliin ke seberang ya. Jadi 25B kuadrat. Tinggal kita pindahkan ke kiri semua. Jadi 25 kurang 16, jadi 9B kuadrat. 32 pindah ruas jadi min 32B. Ini min 16 sama dengan 0. Yang ditanya jumlah semua nilai B. Berarti kan B1 tambah B2 aja ya. B1 tambah B2. Min B per A ya. 32/9. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Jelas. Sip, sip. Kalau dia nggak teliti di atas, ke bawahnya pasti ntar salah semua nih. Hati-hati ya. Tapi begitu salah, begitu benar, mantep nih ya. Oke, kalau nggak ada yang jelas, saya lanjut ke nomor berikutnya. Banyaknya solusi yang memenuhi persamaan akar dari 2 plus X ditambah akar dari 2 min X sama dengan X adalah langkah pertama, kamu syaratnya dulu, syarat dalam akar, ingat akar A itu syaratnya A itu harus besar sama dengan 0 ya. Berarti yang pertama 2 plus X itu harus besar sama dengan 0 atau X-nya besar sama dengan min 2. Yang di sebelah sini 2 min X itu harus besar sama dengan 0. Kalau min X pindah ke kanan jadi X-nya kecil atau sama dengan dari 2 ya. Baru kita selesaikan persamaannya ya. Selesaikan persamaannya, kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan ya. Kuadratkan. Ini jadi A plus B kuadrat kan? Ingat kalau A plus B kuadrat jadi apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. A-nya kita kuadratkan, akarnya hilang jadi 2 plus X ya. Ditambah yang belakang kita taruh depan aja ya. 2 min X. 2 kali akar, 2 kali A kali B, berarti 2 akar, yang ini dikaliin ya. 2 plus X dikali 2 min X. Jadi apa? Jadi 4A plus B kali A min B. A kuadrat min B kuadrat ya. Ruas kanannya dikuadratkan jadi X kuadrat ya. Sebelah kiri ada plus X min X, bisa kita coret ya. Lalu jadi tinggal 4 ditambah
2 akar 4 min X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ya. Sampai sini diapain? Nah, biar akarnya di sebelah kiri aja ya. Jadi 2 akar 4 min X kuadrat sama dengan X kuadrat min 4 ya. Kita kuadratkan lagi ya. Ruas kiri dikuadratkan jadi apa? 4. Ini akarnya hilang. 4 minus X kuadrat. Ini balik lagi yang kayak ini ya. Kayak yang di bawah. Tapi minus. Berarti yang tengahnya juga minus ya. X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4. Lalu minus 8 ya. 8X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan 16 ya. Kita pindahkan ke kanan semuanya aja ya. Ini X pangkat 4. Ini kan 4 minus 4 ya. Minus 4X kuadrat pindah kanan jadi dikurang 8 ya. Plus 4 dikurang 8 jadi minus 4X kuadrat ya. 16 kurang 16 habis ya. X kuadrat yang kita keluarkan jadi tinggal X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Yang ini bisa kita urain lagi ya. X plus 2, X minus 2. Nah, ada berapa solusinya? Ayo. 2, Pak. 2. Betul 2. Ini 0, ini min 2, sama 2. Cek syarat. Syarat di atas tuh, ya. Mana yang nggak mungkin? Mana yang nggak boleh? Yang nggak bisa. Dari min 2. Besar sama dengan min 2, kecil sama dengan 2. 0 bisa nggak? 0 yang nggak mungkin ya. Min 2 boleh? Kalau nggak mungkin dari mana, Pak? Hah? Kecil dari 2. Nggak mungkin dari mana? Kecil dari 2. 0 bisa nggak? 0. Ayo. Dua mana yang mungkin? Dibikin garis bilangan aja deh kalau nggak ada. Nah, ya. Pertama, besar dari min 2 ya. Kan 2 tambah X besar sama dengan 0. Ini min 2. Terus kecil dari 2. Nah, berarti yang boleh ini ya. Ya nggak? Min 2-nya termasuk, 2-nya termasuk karena boleh sama dengan ya. Di sini 0, min 2, 2. Bisa semua nggak? 0 kan ada di tengah sini. Jadi 0 boleh? Ini min 2-nya sama dengan, kecuali nggak pakai sama dengan ya. Min 2 berarti boleh. 2 juga boleh dong. Ya nggak? Halo, halo? Iya, Pak. Iya, jadi jawabannya 3 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau ada yang tanya? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diberikan sistem persamaan. Ya, ada persamaan ini, ada persamaan ini. Nilai X tambah Y. Ayo dicoba. Coba tambahin persamaan 1 ditambahin persamaan kedua.
Yuk ditambahin. Jadi X kuadrat. Terus apa? Y kuadrat. Min 1. Min 1. Jadi min 2XY. Terus ada plus X. Ada plus Y. 7 ditambah min 1 plus 6. Pindah ke ruas ke kiri jadi minus 6 ya. Ini ditanya X plus Y. Kita buat persamaan kuadrat dalam X plus Y aja ya. Biar jadi persamaan kuadrat dalam X plus Y. Ini X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kuadrat sempurna kan 2XY ya. Jadi min 2-nya jadi berubah jadi min 4XY. Ini bisa dipahami? Ini arahnya ke buat persamaan kuadrat dalam X plus Y ya. Jadi min 2 itu adalah min 4 tambah 2 kan? Di sini X tambah Y. Ini X tambah Y ya. Nah, X tambah Y min 6 sama dengan 0. Dari persamaan yang kedua, kita bisa cari X. Ini kan X min XY tambah Y sama dengan min 1. Min XY-nya kita pindahin ke kanan, jadi X plus Y plus 1 sama dengan XY ya. Nah, XY-nya kita bisa ubah jadi ini ya. XY kita bisa ubah. Yang ini kan jadi kuadrat sempurna di sebelah kiri ini ya. X plus Y kuadrat ya. Yang XY-nya kita ubah jadi ini. Jadi min 4 dikali X tambah Y tambah 1. Ditambah X tambah Y min 6 sama dengan 0. Ya. Nah, XY-nya kita bisa gabung. Ini kan min 4XY. Ini plus 1XY ya kan. Jadi X plus Y kuadrat. Jadi min 4 tambah 1. Jadi min 3 ya. Min 3 X plus Y. Min 4 kali plus 1 min 4. Sama min 6 jadi min 10. Sama dengan 0. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Kita pakai rumus ABC ya. Rumus ABC X12 minus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi X tambah Y sama dengan minus B minus 3 jadi 3 plus minus akar B kuadrat. B-nya kan min 3. Jadi dikuadratin jadi 9 ya. Dikurang 4 kali 1 dikali min 10 ya. 4 kali 1 kali min 10 per 2 dikali A. 2 kali 1, A-nya 1 ya. Min 4 kali min 10, 40. 40 tambah 9, 49 ya. Akar 49 kan 7 ya. 3 plus minus 7 per 2. Yang pertama, kita gunakan yang tambah. 3 tambah 7, 10 bagi 2, 5. Yang keduanya, kita gunakan yang minus. 3 kurang 7, min 4. Min 4 dibagi 2, min 2. Ya. Jadi 5 atau min 2. Ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Halo? Cukup jelas? Ada yang tanya? Pak. Oke, kalau cukup Jelas, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, udah selesai semua dibahas. Seperti biasa, kira-kira 15 menitan atau 20 menit. Yang butuh saya share ya, rekaman pembahasannya. Tinggal PM ke saya yang butuh ya. Oke, saya tutup pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak.